Pasti kalian bingung kan? Kalian ngeklik video Sabrina 1, tapi yang gue pegang adalah sepatu Kobe. Mungkin video ini tuh bakal cocok buat kalian yang demen banget sama sepatu Kobe, guys. Gue di sini bukan mau flexing atau gimana, cuma gue pengen nginfoin ke kalian kalau sampai sekarang ini tuh banyak banget orang yang masih tertarik sama sepatu Kobe. Dan Kobe 5 ini tersendiri bahkan untuk resale value-nya itu bisa sampai ke angka 5 jutaan, which is itu gokil banget. Dan Nike tuh sebenarnya bukannya kayak diem-diem aja gitu. Sebenarnya mereka tuh juga ngerilis sepatu-sepatu yang sebenarnya bertemakan kayak ke Kobe-Kobean gitu, guys. Contohnya ada yang next level seperti Nike Zoom GT Cut, terus ada juga yang ala-ala Kobe seperti Nike PG5 yang bagian bawahnya menggunakan traction yang bisa dibilang semi-semi Kobe 9. Terus kemarin di perilisan sepatu LeBron 20, di mana sepatu tersebut juga digadang-gadang jadi sepatu LeBron yang ada feel Kobe-nya, dibikin lebih minimalis, meskipun itu bukan statement dari Nike langsung, dan menurut gue itu juga nggak 100% benar, tapi nama Kobe itu sampai sekarang masih kayak bergema gitu di ranah sepatu basket, meskipun orangnya udah nggak ada. Dan ini jadi salah satu aspek yang menarik karena sepatu Nike Sabrina 1 yang gue pegang ini punya detail-detail yang bikin gue cukup teringat sama sepatu Nike Kobe 5 ini, guys. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Seperti yang gue bilang tadi, kalian bisa ngeliat gak sih sepatu ini secara desainnya ada beberapa elemen yang bikin gue teringat sama sepatu Nike Kobe 5. Dari bagian outriggernya di area samping, dari sisi lacing sistemnya, sampai ke bagian belakang sepatunya. Menurut gue tuh sepatu ini secara estetiknya bagus banget, guys. Meskipun tetap ya pasti ada beberapa perbedaan, karena ini merupakan sepatu yang digunakan oleh pemain WNBA. Dan secara desainnya sendiri pastinya ada beberapa elemen signature yang diterapkan oleh Sabrina Ionescu di sepatu signaturenya ini. Gue juga akuin secara desain sepatu ini kelihatan elegan dan juga asik banget. Pemilihan warnanya juga menurut gue cakep untuk versi yang kali ini, dimana kalian bisa lihat di sini warnanya tuh kayak pastel gitu, ada gradasinya. Penggunaan materialnya juga asik banget gitu, meskipun ini sekali lagi sepatu cewek, tapi dari segi detailingnya berasa kayak mewah banget lah menurut gue. Gue cukup seneng dengan penggunaan material uppernya yang kelihatan bertekstur, dan juga sepatu ini memiliki swoosh design di area belakang sepatunya. Kelihatan sepatu ini tuh memiliki depth yang cukup unik, dan wajar aja menurut gue kalau sampai saat ini banyak banget orang yang bilang kalau sepatu ini jadi salah satu hot seller di Indonesia. Dan pastinya kalau gue udah review sepatu ini, banyak dari kalian yang tanya, ini tuh sepatu bisa nggak sih dipakai sama pemain basket yang cowok gitu. Meskipun sepatu ini dipakai oleh Sabrina Ionescu, pemain WNBA, tapi ya sama-sama main basket gitu. Cewek cowok main basket sama aja, pakai sepatunya juga nggak ada bedanya, guys. Dan by the way, buat kalian yang tanya seperti itu, gue yakin ya kalau kalian buy one sama Sabrina juga, gue yakin sih Sabrina yang menang sih, guys. Secara first impression, gue juga ngerasa kalau sepatu Nike Sabrina 1 ini merupakan sepatu Nike Kobe 5 dengan implementasi material dan juga cushioning yang lebih modern. Kalau kita bisa bandingin dikit nih, sepatu Nike Kobe 5 itu kan merupakan sepatu basket yang menggunakan material fuse, dimana itu merupakan material yang terbilang cukup populer pada tahun 2010. Nah, kalau sepatu Sabrina 1 ini menggunakan material yang notabene juga basic pada zaman sekarang, dimana sepatu ini menggunakan textile build yang secara feel-nya merupakan material yang lebih breathable dan juga movable dibandingkan fuse pada umumnya. Selain itu, di bagian sampingnya di sini kalian bisa melihat sejenis material flywire yang sebenarnya untuk sepatu ini nggak bisa dibilang flywire juga ya. Kayaknya nama flywire tuh udah ketinggalan gitu, nggak dipakai lagi di implementasi sepatu basket zaman sekarang. Tapi di sini kalian bisa lihat di sini kayak ada garis-garis atau wire-nya gitu yang menghubungkan antara lacing system yang ada di sepatu ini sama bagian bawah sepatunya. Dan ini merupakan teknologi yang dipakai di sepatu Nike Kobe 5 juga. Meskipun flywire yang digunakan ini merupakan flywire Gen 2 yang menurut gue secara fungsinya sendiri juga nggak se-advance penggunaan flywire yang ada di sepatu basket zaman sekarang. Secara teknologinya sendiri juga sepatu ini menggunakan React Foam, di mana pada tahun 2010 juga pastinya belum ada teknologi tersebut, dan sepatu ini menggunakan implementasi Zoom unit juga di bagian depan sepatunya. Dan kalau kita ngomongin secara cushion sendiri, sebenarnya sih ini lebih ngingetin kayak sepatunya Paul George secara overall. Dan yang bikin gue sebenarnya cukup kagum sama sepatu ini adalah gue ngerasanya sepatu ini secara teknologi on paper tuh lebih bagus dibandingkan dengan sepatu Nike Jazz 1.
kayak berasa lebih nyaman aja sih kalau menurut gue. Meskipun kalau kita ngomongin dari segi signature atletnya, keduanya merupakan rising star di NBA ataupun di WNBA guys. Sewaktu gue nyobain sepatu ini, gue juga cukup impress sama fittingnya, terutama di area heel kaki gue. Itu lockdownnya menurut gue sih nyaman banget, kebantu sama implementasi dari segi heel counter yang menurut gue sekali lagi agak identik sama sepatu Nike Kobe 5, meskipun secara overall ini fitnya nggak bisa dibilang 100% sama ya guys. Untuk bagian paddingnya ini berasa beda banget, dimana sepatu Nike Kobe 5 punya padding yang lebih tebal, terus dari sisi kayak tight containmentnya juga di area depan itu juga beda banget, dimana menurut gue sih sepatu Nike Sabrina 1 ini punya fitting yang lebih netral, terutama di area forefoot sepatu ini guys. Dan menurut gue ini bakal lebih cocok juga buat kalian yang punya kaki lebar. Kadang kalau pakai sepatu Kobe itu kan berasa kayak kenceng banget secara overall. Dan buat gue sendiri, menurut gue sih sepatu ini fittingnya true to size. Buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue juga sepatu ini bakal aman buat kalian beli true to size guys. Dan untuk sepatu ini kalian juga perlu perhatikan dari segi US sizingnya, karena ini merupakan woman size. Jadi kalian perlu naik 1,5 size dari regular size kalian biasanya. Kalau buat gue sendiri yang biasanya pakai sepatu US 9,5, di sepatu ini gue harus naik ke US 11. And last but not least, salah satu yang cukup menarik dari sepatu ini adalah implementasi tractionnya, dimana sepatu ini menggunakan implementasi rubber traction yang terbilang cukup tebal guys. Dan buildnya juga menurut gue terbilang cukup kokoh. Ini sih udah jarang banget kita temukan di sepatu basket signature zaman sekarang. Dan yang cukup menarik juga di bagian product description sepatu ini di websitenya Nike, Nike tuh sampai nulis kalau dia melakukan research dari beberapa pemain basket untuk nge-build traction pattern yang lebih optimal lagi guys. Jadi mudah-mudahan sepatu ini beneran punya performance traction yang gokil untuk digunakan di lapangan indoor ataupun di lapangan outdoor. By the way, di video kali ini gue juga mau nginfoin ke kalian kalau gue menggunakan t-shirt basketball dari Stay Hoops yang menurut gue secara desainnya ini asik banget guys. Buat kalian anak basket, ternyata Stay Hoops gak cuma bikin performance socks, tapi mereka juga bikin apparel yang menurut gue punya build quality dan juga fitting yang cocok banget digunakan sewaktu pregame. Jadi buat kalian tertarik, kalian bisa cek aja langsung link di bagian description, gue udah taruh di bagian bawah, dan kalian bisa menuju langsung ke website Tokopedia dari Stay Hoops. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Sabrina 1, dimana ini menurut gue jadi salah satu sepatu basket yang punya estetik yang cakep banget guys. Kapan lagi sih guys kalian dapet sepatu yang menurut gue sih ini Kobe inspired ya, entah mau diakuin atau enggak, menurut gue ini cukup Kobe inspired meskipun ada perbedaan. Dan kalian bisa dapetin sepatu yang Kobe inspired di bawah harga 2 jutaan. Harga yang ditawarkan adalah 1.909.000, menurut gue sih kompetitif sekali, dan gue cukup excited untuk nyobain sepatu ini di lapangan. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.